Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Republik Indonesia optimis angka stunting di Kalimantan Selatan turun menjadi 17%. Optimisme pasca disusunnya kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi dan sinergitas lintas sektor dalam Rakerda BKKBN Kalsel Rabu pagi. Saat ini saja, stunting di Kalsel sudah di angka 24,6% yang penurunannya cukup drastis mencapai 5,4%. Bahkan Kalsel menduduki peringkat kedua secara nasional sebagai provinsi dengan penurunan angka tertinggi setelah Sumatera Selatan. Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI mengatakan kendati masih berada di atas angka nasional, BK memberikan apresiasi luar biasa atas upaya Kalsel menjalin kolaborasi dengan semua pihak termasuk melibatkan para pengusaha untuk menurunkan angka stunting. Pertama tentunya apresiasi karena kalau dari kita bicara secara Indonesia itu penurunan stunting di Kalsel itu luar biasa, luar biasa. Masuk 5 besar itu artinya apa? Artinya pemerintah provinsi di Kalimantan Selatan bersama dengan juga pemerintah kabupaten kota itu telah berusaha keras. Nah itu juga karena apa? Karena amanah dari Perpres 72 dan pastinya sudah dijalankan dengan baik. Yang mana di dalam Perpres 72 itu wakil gubernur, wakil bupati atau wakil wali kota itu sebagai ketua tim percepatan penurunan stunting. Dan jangan lupa juga sampai level bawah kita punya tim pendamping keluarga. Ini artinya sudah mulai bergerak. Ya, tentunya Pak Kaper yang terus menjaga koordinasi itu bisa terus terjaga. Dan juga dukungan dari Pak Gubernur ya. Kalau secara nasional memang kita masih di bawah, masih di atas nasional ya. Nasional kan angkanya 21,2 ya. Ini 24. Jadi masih. Tapi percepatannya itu luar biasa. Kalau itu bisa dijaga, tahun ini juga sama penurunannya, maka target tahun depan 17% itu bisa tercapai. Pada tahun 2019 kita berada pada 31,75%. Pada tahun 2021 berada pada angka 30%. Jadi penurunannya selama 2 tahun hanya 1,75%, atau dengan kata lain per tahun 0,9%. Nah, ini pada tahun 2021 berkat kita kolaborasi, konvergensi dengan genap lintas sektor, dengan bupati, wali kota, kita perang terhadap stunting, akhirnya turun drastis menjadi 5, untuk penurunannya 5,4%. Luar biasa. Mungkin nomor 2 penurunan ini stunting di tingkat nasional. Nomor 1-nya di Sumatera Selatan. Ya, itulah ini kita perlu memperkuat lagi ya upaya-upaya yang sudah dilakukan ini. Nah, upaya ini sebenarnya sudah cukup bagus ya. Kita lihat dari angkanya turun drastis ya, termasuk besar di nasional. Nah, tapi kita perlu mencapai lebih baik lagi karena targetnya 2024 itu 14%. Jadi ada 10% lagi yang harus kita upayakan. Kalau melihat kecenderungan ini, seolah itu bisa kita capai. Kecenderungan yang baik ini 5% lebih setiap tahun. Tapi juga kita harus perhatikan tadi yang baru akan lahir ini. Angkanya mengkhawatirkan karena angka melihat memperlihatkan pernikahan anak kita masih tinggi. Dari situ nanti fokus kita akan coba fokus di pernikahan anak supaya nanti angka kelahiran anak pada usia remaja belum cukup bisa kita hindari. Selain menyusun kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting, Rakerda juga membahas optimalisasi kampung keluarga berkualitas, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi, rencana aksi implementasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, serta implementasi persiapan pranikah bagi calon pengantin dalam mendukung percepatan penurunan stunting dari hulu. Dalam Rakerda turut diberikan secara simbolis dan alokasi khusus fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat kepada 13 kabupaten kota. Selain itu, BKKBN Kalsel juga menandatangani kerjasama dengan beberapa instansi dalam hal komitmen untuk bersama-sama mencegah dan menurunkan stunting seperti dengan Kanwil Kementerian Agama Kalsel, Basnas Kalimantan Selatan, serta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang ada di Kalimantan Selatan. Habibie Herlianti, Duta TV, Banjarmasin.